Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Agustina dengan NIM 1830105052 dari jurusan Tadris Matematika semester 7. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Nolanari SSI MPD selaku dosen pembimbing seminar proposal saya. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Ika Metiza Maris MSI selaku dosen penguji seminar proposal saya pada hari ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang nantinya akan saya lanjutkan ke penelitian sebagai gambaran setelah nanti diadakannya seminar proposal ini. Adapun judul seminar proposal saya adalah pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan articulate storyline pada materi aritmatika sosial di SMP Negeri 1 Tandun. Baik, pada bab yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk, pentingnya pengembangan, asumsi dan fokus pengembangan, dan yang terakhir definisi operasional. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang ini yaitu alasan mengapa saya mengangkat judul ini sebagai alasan untuk saya lanjutkan ke penelitian. Proses belajar merupakan proses komunikasi, di mana komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari pendidik ke peserta didik dan diterima langsung oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, memaknai dari pesan tersebut, pesan ini dapat berupa informasi atau penyampaian materi yang disalurkan menggunakan media pembelajaran. Nah, dalam penyampaian pesan, maka pendidik memerlukan beberapa komponen pendukung dalam proses pembelajaran, seperti adanya media pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, dan bahan ajar. Nah, dengan adanya berbagai komponen tadi, tujuan proses pembelajaran akan dapat tercapai. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Tandun yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, maka didapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, pendidik masih cenderung menggunakan cara konvensional dalam mengajar. Apalagi dengan kondisi pandemi yang masih pada saat sekarang ini belum bisa sepenuhnya melaksanakan pembelajaran secara luring, namun menggunakan pembagian shift untuk luring dan daring. Sehingga dalam proses pembelajaran secara luring dan daring, peserta didik banyak yang sulit untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Dalam proses pembelajaran daring yang terjadi saat ini, pendidik hanya memberikan materi pembelajaran dan dikirim ke grup WhatsApp, lalu memberikan latihan ke peserta didik. Nah, yang kedua, kepada peserta didik, pada saat pembelajaran daring, peserta didik ini mengungkapkan bahwa mereka kesulitan dalam proses pembelajaran daring karena minimnya media pembelajaran yang membantu mereka dalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Begitu juga dalam pembelajaran luring, peserta didik banyak yang tidak memperhatikan materi dengan baik yang diberikan oleh pendidik. Peserta didik cenderung terlihat malas dan kurangnya percaya diri dalam menyelesaikan persoalan matematika yang diberikan oleh pendidik. Ini terbukti dengan hasil nilai ulangan peserta didik yang didapatkan. Mayoritas peserta didik lebih banyak yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata KKM. Dan kita ketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman teknologi, peserta didik pada saat ini lebih cenderung minat terhadap teknologi seperti Android, komputer, dan lain-lain. Maka dengan ini perlulah inovasi pembaruan untuk membuat sebuah media pembelajaran yang interaktif, yang membuat siswa menjadi lebih aktif
mandiri, dan inovatif. Adapun solusi dari permasalahan yang saya dapatkan dari observasi dan wawancara, yaitu dengan memberikan inovasi bahan ajar sesuai dengan perkembangan teknologi seperti yang saya ungkapkan tadi. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya Android dan komputer. Dengan itulah, dengan perkembangan teknologi tadi, Android dan komputer tadi ini kita manfaatkan sebagai media untuk peserta didik, apalagi dalam pembelajaran daring, digunakan oleh peserta didik agar mereka lebih terlihat menyenangkan dan termotivasi oleh pembelajaran tadi dan tidak merasa bosan. Selanjutnya, dengan adanya kita memberikan inovasi terhadap bahan ajar sesuai perkembangan teknologi, kita inovasikan dengan Android dan komputer, maka kita ciptakanlah media interaktif dengan articulate storyline. Nah, dari yang tadi, setelah bahan ajar kita inovasikan dengan perpaduan Android ataupun komputer, maka dibuatlah sebuah media pembelajaran interaktif berbasis atau menggunakan articulate storyline tadi. Nah, articulate storyline ini merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang menyajikan fitur-fitur seperti video, gambar, animasi, foto, audio, dan lain-lain. Adanya dukungan format seperti video, gambar, dan timeline, maka presentasi ini tadi akan lebih mudah dan membuat menarik. Dengan demikian, articulate storyline ini sebuah bentuk presentasi yang bisa memadukan beberapa media di dalamnya, sehingga membuat peserta didik menjadi lebih tertarik dan termotivasi dengan presentasi yang ditata dengan indah dan menarik. Dan beberapa alasan articulate storyline ini cocok untuk digunakan dalam media pembelajaran mandiri, apalagi di saat masih ada pembelajaran shift daring ini. Yaitu diantara yang pertama, dalam kurikulum 2013 disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran haruslah berpusat kepada peserta didik atau student center. Yang kedua, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, bersifat baru untuk menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, pembelajaran lebih mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, sebagai inovasi baru dalam pembelajaran mandiri. Nah, dengan demikian, beberapa alasan tadi kenapa menggunakan software articulate storyline ini sebagai media pembelajaran interaktif, yaitu karena dimana keuntungannya di dalam media interaktif yang berbasis articulate storyline ini menuntut siswa menjadi lebih mandiri, interaktif atau aktif, dan menumbuhkan motivasi karena bisa diakses di komputer ataupun di Android-nya, dan bisa digunakan kapan dan di mana saja. Selain itu juga menjadikan ini sebagai inovasi baru dalam pembelajaran mandiri, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi dengan mandiri. Maka dengan beberapa alasan tadi dan latar belakang yang saya ungkapkan tadi, maka saya mengangkat sebuah judul penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif menggunakan Articulate Storyline pada materi Aritmatika Sosial di SMP Negeri 1 Tandun. Nah, di mana saya mengambil materi aritmatika sosial ini tadi karena kita ketahui bahwa materi aritmatika sosial ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penjualan, pembelian, untung, rugi, dan lain sebagainya yang sering kita jumpai, dan masih banyak peserta didik yang salah dalam menjawab atau menganalisa soal yang diberikan.
Maka dengan itu perlulah adanya inovasi pembaruan untuk pengembangan dari materi ini tadi menggunakan media interaktif dengan articulate storyline. Maka saya mengambil judul pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan articulate storyline pada materi aritmatika sosial di SMP Negeri 1 Tandun. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana validitas media interaktif menggunakan articulate storyline pada materi aritmatika sosial di SMP Negeri 1 Tandun. Selanjutnya, bagaimana praktikalitas media interaktif menggunakan articulate storyline pada materi aritmatika sosial di SMP Negeri 1 Tandun. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan. Adapun tujuan pengembangan pada penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui validitas media interaktif menggunakan articulate storyline pada materi aritmatika sosial di SMP Negeri 1 Tandun. Yang mana apakah media pembelajaran interaktif ini dia valid tidak digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk mengetahui praktikalitas media interaktif menggunakan articulate storyline pada materi aritmatika sosial di SMP Negeri 1 Tandun. Di mana tahap praktikalitas ini kita lakukan kepada peserta didik atau penggunanya, apakah media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline ini sudah valid dan praktik atau tidak. Selanjutnya, spesifikasi produk. Yang pertama, media interaktif ini bisa digunakan pada komputer dan Android sehingga lebih mudah diaplikasikan oleh peserta didik, di mana kita ketahui peserta didik pada saat ini lebih banyak dan cenderung menggunakan Android dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks apapun. Sehingga perlunya kita menciptakan media interaktif yang sering berkaitan atau berhubungan dengan peserta didik, yaitu termasuk salah satunya adalah Android dan komputer. Yang kedua, pengenalan menampilkan judul materi yang ada dalam media interaktif menggunakan articulate storyline, yaitu aritmatika sosial. Selanjutnya yang ketiga, di mana dalam produk ini ada menu dalam media interaktif. Sama seperti dalam modul, maka dalam media interaktif ini terdapat menu utama. Selain itu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, soal, latihan, tombol exit, back, dan next. Nah, selain itu yang keempat, di dalam produk media interaktif yang akan dibuat, ini akan digabungkan beberapa media interaktif seperti video pembelajaran dan game untuk menambahkan keinteraktifan peserta didik. Di mana media seperti tadi, video ketika peserta didik diberikan sebuah materi dalam bentuk teks saja, banyak atau cenderung peserta didik itu merasa lebih bosan dan malas untuk membaca jika tidak ada yang membuatnya menarik. Tapi bila ditambahkan dengan video pembelajaran yang interaktif tadi, ini membuat minat dan motivasi peserta didik atau tertarik untuk mempelajari materi tersebut. Apalagi dengan ditambahnya game untuk menambah keinteraktifan. Jadi antara peserta didik dengan media yang dibuat tadi dia lebih interaktif. Selanjutnya, pentingnya pengembangan. Yang pertama, sebagai pembaharuan inovasi pembelajaran dalam pendidikan. Yang kedua, dengan menggunakan articulate storyline diharapkan dapat mengkonkretkan masalah abstrak pada matematika. Dengan tujuan atau maksud masalah aritmatika sosial ini tadi tidak hanya dipahami peserta didik hanya dalam bentuk materi saja atau bentuk materi dalam bentuk teks. Jadi peserta didik ini dapat langsung paham atau mengkonkretkannya atau langsung dikaitkannya dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Yang ketiga, sebagai salah satu upaya alternatif baru
guna meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika, di mana media interaktif yang dibuat ini bertujuan agar peserta didik lebih tertarik dan semangat dan tidak merasa bosan, bahkan merasa lebih tertantang dan menyenangkan dalam menggunakan atau mempelajari suatu materi dalam pembelajaran, baik pembelajaran mandiri ataupun pembelajaran di kelas. Selanjutnya, asumsi dan fokus pengembangan. Yang pertama itu adalah asumsi. Adapun asumsi yang mendasari pengembangan articulate storyline ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, media interaktif articulate storyline ini disusun berdasarkan alur penelitian pengembangan. Yang kedua, media pembelajaran yang menyediakan materi ajar yang dikemas secara interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial dan lingkungan sosial peserta didik. Nah, yang ketiga, articulate storyline ini dapat membantu peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari. Yang keempat, articulate storyline ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar matematika. Nah, untuk mengembangkan articulate storyline ini masuk ke dalam fokus pengembangannya, ada beberapa komponen yang termuat diantaranya kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, serta soal-soal sehingga menghasilkan produk, yaitu articulate storyline tadi, dimana yang saya sebutkan sebelumnya tadi, dalam media interaktif ini memiliki komponen-komponen menu-menu seperti tadi, menu tujuan pembelajaran, SKKD indikator, soal-soal, dan beberapa menu lainnya yang buat peserta didik ini lebih merasa tertarik untuk belajar mengikutinya. Selanjutnya, definisi operasional. Nah, dalam definisi operasional ini tadi ada yang pertama pengembangan, yang kedua media interaktif, yang ketiga articulate storyline, yang keempat aritmatika sosial, dan yang kelima articulate storyline untuk materi aritmatika sosial. Nah, adapun tujuan dari pengembangan ini tadi, di mana pengembangan yang akan dilakukan ini adalah untuk menyempurnakan ataupun melengkapi dari penelitian pengembangan yang sebelumnya atau telah dilakukan, sehingga terciptalah sebuah media interaktif yang layak atau bagus untuk digunakan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya media interaktif. Media interaktif ini adalah media, yaitu multimedia interaktif. Artinya tidak hanya satu media, tapi beberapa media seperti media gambar, suara, video, animasi lainnya, dan sebuah game. Nah, interaktif ini tadi di mana peserta didik diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, dalam artian lebih komunikatif dan lebih aktif dalam pembelajaran mandiri, sehingga peserta didik ini tadi tidak ada yang merasa malas ataupun jenuh. Sedangkan kita ketahui jika kita mengajar dalam bentuk konvensional saja, kita ketahui tidak sepenuhnya peserta didik memperhatikan materi secara utuh. Sebagian peserta didik banyak yang merasa jenuh dan bosan. Apalagi jika kita menyampaikan materi kurang menarik bagi peserta didik. Yang ketiga, articulate storyline. Articulate storyline ini merupakan perangkat lunak atau software yang berguna untuk membuat presentasi di mana dalamnya terdapat komponen gambar, video, animasi, timeline, dan menggabungkan beberapa media interaktif di dalamnya untuk menyajikan presentasi lebih menarik. Jadi articulate storyline ini hampir sama dengan PowerPoint. Namun perbedaannya, articulate storyline ini lebih utuh, lebih sempurna, karena articulate storyline ini dapat membuat sebuah media, di mana tadi ada
menu yang menjadikan lebih interaktif digabungkan dengan beberapa video ataupun dibuatkan game. Selanjutnya aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti penjualan, pembelian, untung, rugi, diskon, bunga, di mana pembelajaran aritmatika sosial ini masih dalam bentuk cerita, dan kita ketahui bahwa soal dalam bentuk cerita banyak peserta didik yang masih bingung atau kesulitan dalam menjawab soal bentuk cerita, maka diperlukannya pembuatan media interaktif dengan materi aritmatika sosial ini. Selanjutnya articulate storyline untuk materi aritmatika sosial. Seperti yang saya ungkapkan tadi, karena kita ketahui aritmatika sosial ini aritmatika sosial ini berkaitan dengan cerita dalam bentuk soal yang menyebabkan banyak peserta didik masih banyak yang kurang teliti atau dalam memahami soal dalam bentuk cerita tadi. Maka diperlukannya lah perpaduan pembuatan media interaktif agar soal dalam bentuk cerita tadi dapat dipahami materinya dan dapat lebih mudah dikerjakan soal-soalnya, dan peserta didik dapat lebih mudah memahaminya, yaitu dalam bentuk sebuah software articulate storyline ini tadi, sehingga dapat menyajikan sebuah presentasi atau media pembelajaran interaktif yang menarik motivasi peserta didik untuk belajar. Baik, yang selanjutnya bab 2 kajian pustaka, yaitu ada di mana kajian pustaka ini yaitu ada media interaktif, jenis-jenis media interaktif, manfaat media interaktif, pengertian articulate storyline, komponen-komponen articulate storyline, langkah desain articulate storyline pada aritmatika sosial, kelebihan articulate storyline, manfaat articulate storyline. Di mana di sini saya hanya sedikit menjelaskan saja tentang media interaktif ini tadi, yaitu pada bagian articulate storyline yang telah saya jelaskan sebelumnya. Articulate storyline ini sebuah software atau perangkat lunak dalam membuat presentasi, di mana dalamnya terdapat gambar, timeline, gabungan beberapa video, audio, dan lainnya. Nah, komponen-komponen articulate storyline ini sama seperti pada modul, namun di sini dia lebih memiliki keuntungan, yaitu bisa membuat media yang lebih interaktif, seperti contohnya game. Game ini sangat diminati oleh banyak peserta didik. Nah, kelebihan articulate storyline ini diharapkan dapat menarik minat dan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, dan materi pembelajaran dibuat lebih mudah untuk dipahami peserta didik, dan keuntungan dari segi biaya. Sedangkan tadi kalau kita misalnya dalam segi presentasi atau modul dan lain sebagainya itu menggunakan sebuah kertas atau mengeluarkan biaya, namun pada articulate storyline ini kita hanya menggunakan sebuah aplikasi sehingga tidak terlalu banyak menggunakan biaya. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Adapun penelitian yang relevan, yang pertama penelitian dalam bentuk jurnal tahun 2018 volume 5 nomor 1 yang dilakukan oleh Hesti Rahmana dengan judul Pengembangan Media Interaktif Berbasis Articulate Storyline untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada mata pelajaran PPKN kelas 11 di SMA Sriwijaya Negara Palembang. Adapun perbedaan yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih spesifik ke masalah aritmatika sosial yang dituangkan dalam bentuk cerita dan diberikan pemahaman materi yang lebih dalam dan dilengkapi rumusan setiap bahasan pokok. Nah, peneliti juga menggabungkan video pembelajaran interaktif di dalam articulate storyline dan ditambahkan sebuah game dalam bentuk latihan yang membuat peserta didik menjadi lebih interaktif. Nah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hesti ini tadi yang menggunakan articulate storyline hanya lebih terfokus pada penjelasan materi saja. Selain itu, materinya juga berbeda, yaitu pelajaran PPKN. Belum diberikannya tambahan media interaktif, jadi hanya diberikan seperti menu utama saja, misalnya tujuan pembelajaran, materi, dan evaluasi. Selanjutnya, penelitian dalam bentuk jurnal tahun 2018 57 nomor 1 yang dilakukan oleh Rian Angga Pratama
dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Articulate Storyline 2 pada materi menggambar grafik fungsi di SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Nah, perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengembangkan media pembelajaran interaktif pada pokok bahasan aritmatika sosial yang memuat penjelasan terkait dengan kehidupan sehari-hari. Peneliti juga membuat menu evaluasi dan latihan untuk menguji sampai sejauh mana pemahaman peserta didik. Nah, namun peneliti sebelumnya hanya mengembangkan pada tahap penjelasan materi saja, sama tadi seperti Hesti, namun belum disertakan atau belum buatkan menu khusus untuk evaluasi dan latihan. Jadi dengan demikian perbedaan yang akan dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah objek, materi, dan inovasi media pembelajaran. Baik, selanjutnya yang terakhir masuk dalam bab 3 yaitu metodologi penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian pengembangan dengan model 4D. Nah, model ini menghasilkan suatu produk media interaktif yang dapat digunakan dalam pembelajaran baik luring dan daring di kelas 7 SMP Negeri 1 Tandon. Nah, model yang digunakan adalah model 4D, yaitu define atau pendefinisian, desain atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Dan adapun penelitian ini akan dilakukan subjek uji coba penelitian kepada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 1 Tandon. Nah, adapun teknik pengumpulan data yaitu berupa angket dan wawancara. Nah, untuk prosedur pengembangan yaitu dilakukan dengan tadi ada namanya analisis muka belakang, analisis karakteristik peserta didik, menganalisis media, dan analisis sarana prasarana, di mana sebelumnya sebelum berencana untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan articulate storyline ini dianalisis dulu semuanya tadi, apalagi dalam bagian analisis sarana dan prasarana, di mana agar media yang kita lihat dulu apakah di sekolah tersebut atau tempat penelitian kita sarana dan prasarananya sesuai tidak dengan media yang akan kita buat, agar saling melengkapi atau cocok. Jika media atau sarana prasarana itu tadi lengkap dan sesuai dengan media yang akan kita buat, maka akan seimbang sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan. Selanjutnya, adapun instrumen penelitian berupa validasi. Nah, validasi ini berupa lembar angket. Selanjutnya tahap praktik, instrumen untuk praktikalitasnya juga dilakukan pada peserta didik di SMP Negeri 1 Tandun kelas 7. Nah, teknik analisis data sesuai dengan instrumen yang digunakan yaitu dengan skala Likert sesuai dengan yang dijelaskan dalam tabel-tabelnya. Baik, itulah presentasi seminar proposal saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah, ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.